warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Katong Bagaskara, Ketua LPHD Tani Baru. Dengan adanya Vertek kali ini, verifikasi teknis, kami harapkan persetujuan terkait pengelolaan hutan desa bisa segera diterbitkan. Setelah terbit nanti, kita harapkan ada pendampingan khususnya untuk pengurus terkait peningkatan kapasitas pengurus, karena untuk pengelolaan sendiri ini kita butuh SDM yang mumpuni. Jangan sampai kita punya punya potensi, namun potensi kita nggak bisa mengelola dengan baik. Jadi kedepannya setelah diterbitkan pun terkait izinnya ini bisa kita segera melakukan pendampingan. Kami juga mohon kepada Ibu Meme selaku pendamping bisa mendamping kami lebih insentif lagi. Apalagi wilayah kami ini kan di wilayah laut, aksesnya juga cukup sulit. Dari KPHP pun kami minta dukungan mulai dari provinsi bahkan sampai pusat terkait masalah fasilitasi dan operasionalnya kan cukup besar juga. Nah, dari pendamping juga ini bukan hanya kita aja yang sebenarnya minta dibantu, tapi mendukung pendamping juga untuk kelapangannya kan bukan hal yang mudah seperti itu. Dan kami harap dari LPHD sendiri, harapan kedepannya untuk pengelolaan ini, perencanaannya saat ini yaitu kelestarian lingkungan, karena yang kami lihat beberapa tahun silam untuk hasil produksi di wilayah sektor perikanan itu cukup memuaskan. Tapi seiring waktunya berjalan, karena kondisi alam juga, kemudian kondisi hutan juga yang sekarang ini mengalami abrasi khususnya di wilayah pesisir, itu berdampak ke hasil perikanan, di mana hasil perikanan sekarang ini jauh menurun dibandingkan beberapa tahun silam. Sekitar tahun 2000 sampai 2010 itu hasil perikanan masih cukup besar di wilayah pesisir ini. Nah, dengan adanya LPHD ini kami juga punya merasa tenang juga, kemudian apalagi kan dilindungi hukum. Jadi tidak sembunyi-sembunyi dengan pemerintahan, terutama dengan patroli kehutanan. Karena namanya hutan, kami berada di kawasan hutan lindung juga, kemudian di dalam pengolahan itu walaupun sebenarnya kita tahu untuk penggunaan hutan ini tidak serta-merta hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, kebanyakan kan kalau kita tidak ada izinnya, kemudian tidak ada persetujuan dari lembaga terkait, kan kita merasa gimana ya, bukan hak kita yang kita kelola. Tapi dengan adanya persetujuan seperti ini, kami punya lebih enak bergeraknya, dalam artian tidak perlu kita tutupi, bahkan kita mencari dukungan di lembaga terkait seperti itu. Terkait juga untuk peningkatan, saya kembali untuk peningkatan kapasitas ini, kita melihat sekarang ini pada saat ini hutan-hutan yang akan kita kelola ini cukup potensi di bidang budidaya kepiting dan udang. Karena yang kita lihat di sekitaran kami ini, di lingkungan sekitar, mayoritas pencari kepiting. Nah, dari informasi mereka itu hampir tiap hari, minimal 2 hari sekali itu mereka mencari kepiting di wilayah hutan yang akan kita kelola. Nah, berarti kan secara tidak langsung di sana itu punya potensi untuk pengembangan budidaya. Paling tidak pembesaran kepiting. Betul, keramba apung. Kemudian untuk yang lainnya kita bisa buka wisata mangrove di sana. Kemudian daripada itu kita berkolaborasi dengan Pokdarwis. Kebetulan di samping saya ini Pak Irfan selaku Ketua Pokdarwis, kita bisa berkolaborasi
dalam paket wisata nanti. Jadi ada di sektor hutannya dan ada juga sektor lautnya. Di sektor hutannya kami, kemudian di sektor lautnya Pak Irfan ini selaku Ketua Pokdarwis di Gusung. Ada wisata mancingnya juga di sana. Kemudian di pantainya yang seperti mungkin rekan-rekan juga sudah pernah kunjungan tadi ke sana kan, bisa melihat. Nah, tinggal pengembangannya aja lagi, kita butuh dengan sarana prasarana. Kalau di Gusung itu kita butuhkan fasilitas, terutama fasilitas toilet sama tempat sampah. Nah, melihat animo dari tahun ke tahun, pengunjung-pengunjung dari luar desa kami itu luar biasa datang pengunjungnya. Apalagi pada saat hari raya, hari-hari besar lainnya, pasti mereka berkunjung sana. Kecuali kalau misalnya lagi ombak besar, karena emang wilayahnya di laut gitu. Yang pasti untuk kedepannya pembangunan yang akan kami perencanaan terutama itu di bidang untuk di Gusung, yaitu toilet dengan tempat sampah. Kalau di hutan sosial ini, hutan desa ini dermaga, karena kita berkunjung ke sana itu pasang surut airnya sana itu tidak ada daratan. Jadi kalau kita ke sana ya harus ada dermaganya dan jembatan. Seperti yang kita lihat di wilayah lainnya, yang paling dekat itu kan di Balikpapan itu ada wisata mangrove di sana. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Hanya saja untuk aksesnya itu yang perlu kita pikirkan ke depannya. Perlu masukan-masukan juga dari rekan-rekan. Bagaimana caranya supaya fasilitas yang kita sediakan nanti itu tidak menurut pengunjung, tidak tinggi menurut mereka dan juga tidak rendah menurut kita. Jadi ada harga yang mereka harus bayar tuh dengan kepuasan, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak harapan kami untuk kedepannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.